Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya Elsira Berliana Krisan dengan NIM 240701600061 dari kelas 2B Psikologi akan mempresentasikan tentang masalah konflik antar generasi dewasa tengah. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih tentang masa dewasa tengah? Jadi, menurut Lachman 2004 ini, usia parubaya merupakan masa persiapan yang penting untuk memasuki masa dewasa akhir, masa hidup malam. Jadi, bagi sebagian besar orang ini, masa dewasa menengah merupakan masa di mana terjadi penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab. Sebuah periode di mana seseorang menjadi lebih sadar mengenai polaritas usia muda dan berkurangnya jumlah waktu yang masih tersisa di dalam hidup. Suatu titik di mana seseorang berusaha meneruskan sesuatu yang bermakna kepada generasi selanjutnya. Suatu masa di mana seseorang telah mencapai dan membina kepuasan dalam karirnya. Jadi singkatnya, masa dewasa menengah ini mencakup keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab relasi di tengah-tengah perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung seiring dengan proses penuaan. Nah, usia dewasa ini tuh merupakan usia yang paling lama dilewati oleh setiap manusia karena lebih dari setengah kehidupan manusia ini dijalani pada usia dewasa. Kehidupan usia dewasa memiliki tugas-tugas perkembangan yang terus dilanjutkan untuk menciptakan individu yang matang, meskipun dalam perjalanan kehidupan seseorang terdapat hambatan-hambatan perkembangan. Menurut Dantes, Lindenberger, dan Staudinger 2006, masa dewasa menengah ini adalah periode usia ketika pemarolehan dan kehilangan maupun faktor-faktor biologis dan sosial kultural menjadi seimbang. Dengan demikian, masa dewasa menengah ini mungkin merupakan sebuah periode perkembangan yang unik, di mana pertumbuhan dan kehilangan ini saling mengimbangi. Selanjutnya ada kasus. Yang pertama ini ada kasus tentang anak yang membunuh ayahnya di Surabaya setelah dimarahi. Peristiwa tragis ini terjadi di Surabaya ketika seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun membunuh ayah kandungnya sendiri setelah dimarahi. Kejadian ini berlangsung di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Pelaku masih duduk di bangku SMP mengaku sudah lama menyimpan amarah terhadap ayahnya yang sering memarahinya. Puncaknya terjadi saat korban sedang tertidur, di mana pelaku kemudian melakukan tindakan kejam tersebut tanpa perlawanan dari sang ayah. Setelah melakukan pembunuhan, remaja tersebut mencoba melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polrestabes Surabaya. Kejadian ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi psikologis anak dan dinamika hubungan orang tua dan anak, terutama di masa remaja yang penuh emosi dan gejolak. Pendampingan serta komunikasi yang sehat dalam keluarga sangat diperlukan untuk mencegah konflik yang dapat berujung pada kekerasan. Selanjutnya ada kasus konflik kerja. Nah, ini merupakan perbedaan konflik kerja generasi baby boomers dan milenial pada karyawan PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan konflik kerja antara generasi baby boomers dan generasi milenial di lingkungan kerja PT Pelindo Persero Regional 1 Cabang Belawan. Konflik kerja ini dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian yang terjadi antar individu dalam perusahaan, baik karena perbedaan nilai, tujuan, gaya komunikasi, maupun persepsi terhadap tugas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan total sampling dari 60 karyawan, yaitu 28 dari generasi baby boomers dan 32 dari generasi milenial. Data ini dikumpulkan melalui skala konflik kerja berbasis Likert dan dianalisis menggunakan uji ANOVA yang hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara kedua generasi dalam hal konflik kerja, dengan tingkat konflik lebih tinggi pada generasi milenial. Nah, generasi baby boomers dalam penelitian ini itu menunjukkan tingkat konflik kerja yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mereka yang konservatif, bekerja keras, dan lebih menghargai proses kerja yang stabil serta kepatuhan terhadap aturan. Namun mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang menjadi kebutuhan di lingkungan kerja saat ini. Hal inilah yang memicu ketegangan terutama saat harus menyesuaikan diri dengan sistem baru seperti absensi berbasis aplikasi yang mereka anggap membingungkan. Baby boomers juga merasa nilai-nilai kerja mereka kurang dihargai oleh generasi yang lebih muda. Sebaliknya, generasi milenial ini lebih sering mengalami konflik kerja karena keinginan mereka untuk diakui atas kemampuan, ide-ide inovatif, serta keakraban mereka dengan teknologi.
Mereka ini cenderung menyukai komunikasi yang cepat dan informal, serta memiliki ekspektasi tinggi terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Perbedaan nilai ini yang sering menimbulkan kesalahpahaman dengan atasan yang berasal dari generasi sebelumnya, terutama dalam hal gaya kepemimpinan dan cara berkomunikasinya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan pendekatan terhadap pekerjaan antara kedua generasi ini menjadi penyebab utama munculnya konflik yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja dan keharmonisan tim kerja. Nah, jadi dari dua kasus tersebut, kalian udah tahu belum sih tentang faktor penyebabnya? Di sini yang pertama itu ada kekerasan verbal dan emosional yang didapat. Pelaku ini itu mengalami perlakuan kasar secara verbal dari ayahnya dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan kemarahan dan dendam. Lalu yang kedua, kurangnya komunikasi yang sehat. Tidak adanya ruang dialog terbuka antara anak dan orang tua ini membuat emosi terpendam dan tidak tersalurkan dengan baik. Selanjutnya ada minimnya pendidikan emosional. Remaja tersebut tidak dibekali kemampuan untuk mengelola emosi negatif secara sehat. Lalu yang keempat ada lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar seperti keluarga besar maupun institusi pendidikan tampaknya tidak cukup responsif terhadap tanda-tanda stres atau konflik yang dialami pelaku dengan ayahnya. Dan terakhir, tidak adanya bantuan psikologi sejak awal. Ketidakhadiran intervensi dari konselor atau psikolog selama proses konflik berlangsung menjadi celah besar dalam pencegahannya. Lalu dari kasus konflik kerja tersebut, faktor penyebabnya ada perbedaan nilai kerja. Jadi di sini baby boomers ini cenderung fokus pada loyalitas dan disiplin, sedangkan milenial lebih mengutamakan keseimbangan hidup dan inovasi. Selanjutnya ada gaya komunikasi yang berbeda. Baby boomer di sini lebih menyukai komunikasi formal dan langsung, sementara yang milenial lebih menyukai komunikasi cepat dan digital. Lalu selanjutnya ada kesenjangan teknologi. Baby boomers kesulitan beradaptasi dengan sistem digital, sementara yang milenial ini sangat bergantung pada teknologi. Selanjutnya ada kurangnya pengakuan antar generasi. Masing-masing generasi ini merasa kurang dihargai oleh satu sama lain. Dan terakhir ada struktur organisasi yang tidak inklusif terhadap multigenerasi. Jadi organisasi tersebut tidak mampu atau tidak berusaha mengakomodasi perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan cara kerja dari berbagai generasi yang ada di tempat kerja, seperti baby boomers, Gen X, milenial, hingga Gen Z. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi konflik antar generasi di lingkungan kerja maupun di keluarga. Di sini yang pertama ada membangun komunikasi terbuka. Jadi kita bisa memulai dari mendorong komunikasi dua arah tanpa rasa takut. Jadinya tuh jangan cuma ngomel ataupun nyindir aja ya teman-teman. Lalu gunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik setiap generasi. Misalnya formal untuk senior, lalu lebih langsung dan digital untuk generasi yang muda. Yang kedua, ada tingkatkan empati dan pemahaman lintas generasi. Tiap generasi ini punya cara pandang yang beda. Jadi, kita bisa mengadakan sesi sharing atau diskusi lintas generasi untuk memahami latar belakang dan nilai masing-masing kelompok usia. Lalu, libatkan seluruh generasi dalam perumusan kebijakan atau keputusan tim. Yang ketiga, ada pelatihan dan edukasi. Kadang konflik itu muncul karena beda pengetahuan atau skill. Jadi kita bisa menyediakan pelatihan soft skill untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama lintas generasi. Yang muda belajar pengalaman hidup dari yang tua belajar teknologi dari yang muda. Lalu selanjutnya ada mentoring. Bentuk pasangan mentor murid antar generasi. Yang senior bisa jadi mentor dan yang muda bisa jadi mentor teknologi buat yang senior. Jadi kita bisa saling isi, saling bantu. Dan itu menciptakan rasa saling menghargai dan belajar. Selanjutnya ada fleksibilitas gaya kerja. Kita bisa menerapkan fleksibilitas dalam jam kerja, misalnya cara kerjanya seperti remote ataupun hybrid. Lalu target kerja agar cocok dengan ekspektasi generasi yang berbeda. Karena nggak semua orang itu tuh cocok kerja yang 8 jam, yang 9 to 5 hours. Ada juga yang suka fleksibel, ada yang suka yang pasti-pasti aja. Jadi kita bisa kasih opsi dan kompromi biar semua generasi itu nyaman. Yang keenam, ada fokus pada tujuan bersama. Di sini kita bisa menekankan kesamaan visi dan misi organisasi ataupun keluarga. Lalu kita bisa mengingatkan bahwa keberhasilan tim atau keluarga ini bergantung pada kolaborasi, bukan dominasi salah satu generasi. Yang terakhir adalah hindari stereotip dan labeling. Jadi jangan menyamaratakan satu generasi, misalnya baby boomers itu tuh kaku, atau yang biasa kita dengar sekarang-sekarang ini yaitu Gen Z itu malas. Padahal tiap orang itu berbeda-beda, jadi kita bisa fokus pada keunikan individu bukan hanya usianya. Nah, jadi kesimpulannya adalah masa dewasa menengah ini merupakan fase perkembangan yang kompleks dan dinamis, di mana individu mengalami keseimbangan antara pertumbuhan dan kehilangan
baik dari sisi biologis maupun dari sisi sosial. Masa ini juga ditandai dengan peningkatan tanggung jawab, refleksi terhadap hidup, dan transisi psikologis menjelang masa tua. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika usia parubaya ini sangat penting dalam mendampingi perkembangan individu secara utuh. Namun, realitanya, konflik itu tetap muncul dalam berbagai bentuk, seperti dalam kasus kriminal anak terhadap orang tua yang mencerminkan retaknya komunikasi keluarga, serta perbedaan konflik kerja antar generasi kerja di tempat kerja yang menunjukkan adanya gap nilai dan gaya interaksi. Nah, faktor-faktornya seperti kurangnya empati, komunikasi yang tidak efektif, perbedaan gaya hidup, hingga kurangnya keterbukaan menjadi pemicu utama konflik tersebut. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang humanis, seperti membangun komunikasi terbuka, memahami karakter masing-masing generasi, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, serta mendampingi remaja dan dewasa tengah secara emosional. Dengan begitu, hubungan antar generasi dapat berjalan lebih harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Nah, di sini ada unity of science-nya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.